Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 4 sehat-sehat selalu. Mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya rahmin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan buku Bupenanya, yaitu halaman 25 ya. 25 tentang indahnya kebersamaan ya. Di sini ada gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian 1. Nah, paragrafnya akan Ustadz bacakan. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keberagaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari paragraf tersebut, anak-anak bisa melanjutkan pada halaman 26. Nah, di sana sudah tertera gagasan pokok dari paragraf yang tadi sudah Ustadz bacakan, yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah ya. Untuk gagasan pendukungnya, ada 3 gagasan pendukungnya. Yang pertama, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Dan gagasan pendukung yang ketiga adalah keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Itulah contoh dari gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan bentuk diagram. Nah, setelah membuat diagram, kita akan mempelajari kembali tentang cara menghasilkan bunyi pada benda. Masih ingatkah kamu tentang sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya, contoh sumber bunyi antara lain yang pertama, kalian bisa lihat di halaman 27. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Marakas, nah bentuknya ada di halaman 27. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertubrukan sehingga menghasilkan bunyi. Yang contoh ketiga, gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak juga harus mencari ya contoh yang lain. Banyak sekali untuk alat-alat musik, misalnya gitar yang dipetik, kemudian piano ya, dan lain sebagainya. Itu tentang bunyi. Kemudian kita akan melanjutkan pada halaman 28. Keragaman agama di Indonesia. Nah, anak-anak ada yang tahu ada berapa agama yang ada di Indonesia ini? Ya, jawabannya adalah ada 6. Kalau dulu zamannya Ustadz masih kecil itu ada 5, nah sekarang ada 6. Apa saja? 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, 6 Konghucu. Nah, Islam kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid. Hari besarnya yaitu hari Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Agama Kristen dan agama Katolik, kitab sucinya Alkitab. Tempat ibadahnya sama, gereja. Hari besar keagamanya juga sama, hari Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, agama Hindu ini kitab sucinya namanya Weda. Tempat ibadahnya pura. Nah, kebanyakan ini warga Bali yang beragama Hindu. Nah, hari besarnya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerwesi. Nah, yang kelima adalah agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya wihara. Hari besarnya hari Waisak, hari Asada, dan hari Kartina. Yang terakhir yang keenam yaitu agama Konghucu, kitab sucinya namanya Sisu Wuching. Tempat ibadahnya di Kelenteng, tahun
hari besarnya hari tahun baru Imlek dan Cap Gomeh. Nah, budaya yang biasanya kita kenal yaitu ada barongsai ya untuk nah, itulah 6 agama yang ada di Indonesia. Kita pelajari bersama supaya apa? Supaya kita saling menghormati dengan adanya keberagaman yang ada di Indonesia untuk menjaga persatuan Indonesia ya. Baik anak-anakku semuanya. Selanjutnya pendampingan pembelajaran 2. Nah, di sini ada kerjasama dalam keragaman. Nah, kalian lihat gambar halaman 29. Kerja bakti dengan teman-teman di sekolah adalah contoh kerjasama dalam keragaman. Nah, contohnya adalah kerja bakti. Ada yang menyapu halaman, ada yang membersihkan lantai, ada yang memasukkan kotoran atau sampah ke dalam tempatnya, ada yang sedang mencari dedaunan yang runtuh. Agar apa? Agar semuanya saling tolong-menolong dan memupuk rasa persatuan. Apalagi tentang kebersihan, bahwasanya kebersihan adalah pangkal kesehatan ya, apalagi kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Oke anak-anakku semuanya. Nah, untuk itu marilah kita menjaga kebersihan bersama-sama. Kalau di rumah, nah, ketika kita di rumah, kita praktekkan di rumah. Misalnya ibu memasak, anak-anak membantu menyapu, ya. Oke, dipraktekkan di rumah. Siap. Nah, kita lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya kita buka halaman 34 ya. Nah, matematikanya kita lompatin, nanti akan diperdalam oleh Ustazah Prima ya. Kita langsung ke halaman 34. Nah, di sini ada pola lantai dalam tari. Nah, anak-anakku semuanya, setiap tarian yang akan dipentaskan menggunakan sebuah pola lantai. Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Berikut fungsi pola lantai dalam tari. Yang pertama, menciptakan kekompakan penari. 2, memperindah tarian. Yang ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Nah, di situ ada contoh pola lantai. Ada 5 buah contoh pada halaman 34. Yang pertama, pola lantai gerakan ke-1. Nah, itu yang berbentuk bulat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J adalah diibaratkan adalah mereka yang akan menari, ya, orang-orang yang anak-anak yang akan menari. Nah, bentuknya seperti itu ya, dua-dua berjajar. Kemudian pola lantai yang kedua, setiap pasangan penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping, ke kanan, dan ke kiri secara berseling. Nah, bisa diamati gambarnya. Nah, setelah mereka bergerak, di situ yang kita lihat yang bergerak adalah yang CD, EF, dan GH dan IJ ya. Baik. Kemudian ada pola lantai gerakan ketiga, ya lurus saja membentuk garis lurus vertikal. Kemudian yang keempat, pola lantai gerakan 4, setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru itu ya. Mereka bergerak ke depan dan ke belakang. Dan yang terakhir, pola lantai gerakan kelima, setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di paket ataupun di layar HP ini. Ya, membentuk lingkaran A, B, G, H, C, D, E, F, I, J. Nah, itu adalah pola lantai atau formasi anak-anak yang sedang menari. Agar apa fungsinya? Tadi sudah diterangkan, fungsinya agar memperindah tarian dan menciptakan kekompakan dalam menari. Itu saja belajar kali ini ya. Ustadz akhiri, yaitu pendampingan pembelajaran 1 dan 2 sudah saya terangkan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.